Halo teman-teman, kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan belajar bahasa Inggris di Duolingo. Nah, di sini kita lihat udah papan skornya udah di peringkat 2, tinggal 2 hari. Kita harus mempertahankan 5 besar supaya melaju ke liga berikutnya. Kita lanjutkan. Discuss your work experience. Mulai. Kita dengarkan dulu ya. When you sign sebuah sign itu menandatangani sebuah dokumen. You read or type your name on it. Kamu menulis atau mengetik your nama pada itu lah, pada dokumennya maksudnya. Apa arti sign? Sign itu berarti put your name on this bag. Iso saya no beteli mengatakan dengan apa? Intinya kayak tenang lah, bertanya menanyakan pertanyaan. Berarti yang cocok itu put your name on the bag. Next, I'm busy now, but I will sign the saya sedang sibuk sekarang, tetapi aku akan menandatangani. Yang ditandatangani apa? Yang cocok ya berarti dokumen. Gak mungkin kan Ocean Evening Business. Yang cocok dari pernyataan ini kemungkinan dokumen. Correct. Nah, pada ini kita diharuskan untuk mengucapkan kata bahasa Inggris, kata-kata yang ada di sini. Kita coba klik untuk bicara. No, bentar, kita izinkan dulu. No, I didn't sign any paper yet. No, I didn't sign any papers yet. Mungkin nggak terlalu kedeteks. Nah, ini teman-teman ingin mengetahui bagaimana pengucapan kata, tinggal di kursornya diarahkan ke sini. Sign, berarti salah tadi. When itu bisa kapan atau ketika. Berarti ketika seseorang menghubungi Anda atau mengontak, mereka mengirim pesan Anda atau pesan padamu atau menelponmu. Arti dari kontak itu berarti mengatakan ke spek itu gak pidato sih. Oh, berarti spek tuh. Oh iya, salah spek tuh, benar-benar spek tuh, kurang teliti. If you are happy with the pay, jika kamu senang dengan bayar jam-jam dan bos, kemudian kamu seharusnya menerima the job. Accept itu menerima, berarti saya yes to. If I accept the job, when can I start? Correct. To make a decision is to decide. Nah, untuk membuat keputusan itu untuk memutuskan. Maksudnya apa? Intinya keputusan, berarti apa yang kamu pilih. The job interview was great, but I need to. Nah, ini job interview itu bagus, tapi aku perlu untuk membuat keputusan. Sorry, berapa waktu yang memerlukan untuk membuat keputusan? Away, when ketika bos is away, tidak di sini.
He's been happy since we contact her. I've been bored sejak I started. She's been sedih sejak dia spoke. Has our spec. Yes, tadi benar-benar. Kita lanjutkan. Kita hapus di peringkat 1. Mulai. You have quit berhenti your you but reckon you start next week. Quit berhenti your part time. Kita dengarkan kembali. Cek benar. Itu terdengar seperti you are perfect. Kita dengarkan. Kita periksa. Dan you can get the job if you don't apply for it. Kita dengarkan. No, I haven't quit my other job yet. Kita dengarkan kembali. I was next. I would like to apply for a job there. Kapan kamu ingin job? Kamu telah apply for berarti katanya tuh. You have just quit your job.
Nah, you have just quit your job. Apa masalah Anda? Nah, ini keluar karena ada permasalahan. Alasan yang cocok untuk keluar berarti ini I wanted to do something new. Ini melakukan apa? Ingin untuk melakukan sesuatu yang baru. It if sounds like a good idea. You think it's a good idea. Nah, ini kan it sounds like berarti yang di warna biru sendiri ini artinya apa? Maksudnya apa? It sounds like itu kayak apa ya? Itu terdengar seperti atau bisa it could be terdengar seperti kemungkinan ini I could be. Peringkat satu. Dan mungkin ekstra 80 apa ya? Enggak bisa sih. Enggak bisa. Apa dulu aku terkejut. Enggak bisa. Sebenarnya mudah nih. Kita coba Fish funeral. Lily melihat her neighbor junior his crying. Lily melihat tetangganya junior dia menangis. Apa yang salah? Bubbles. Nah, gelembungnya kayak meletus. Gak bubble, matilah. Apa hinggapan Anda? Yes, he was so young. Dia muda, sangat muda. Aku bisa membantu. Aku tahu a lot about funerals, pemakaman. Lily dan Junior mengambil ikan, memasukkan ke kamar mandinya, bedroom lah, yang kayak tempat untuk mandi itu, tempat mandinya Junior. Kita bisa memberikan ikan Anda pemakaman di laut. Tunggu, apakah Lily maksud dengan pemakaman di laut? Maksudnya okay. Do you want to talk about some nice memories of Bubble? Well, aku seperti melihat Bubble berenang. And he liked, dan dia suka melihat saya makan. Dan dia sungguh suka jokes saya, lelucon saya. Oke, Junior, terdengar bagus. Lily puts the fish into the toilet. Lily menaruh ikan di dalam toilet. Apakah kamu ready
untuk mengatakan saya goodbye. Bubbles. Nah, ikannya itu masih hidup. Tetapi bagaimana kita mengeluarkannya dari toilet? Aku tidak bisa membantu kamu dengan itu. Bagaimana jenis apa? Bubble masih hidup. Kok ini anu ya? Auto translate ya? Oh, dia mulai berenang di toilet. Apabila aku jatuh cinta. Mungkin pembelajaran Duolingo sampai sini dulu ya teman-teman. Saya akan belajar yang lainnya. Mungkin teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris bisa di banyaklah website terkait bahasa Inggris. Ingin baca-baca berita bebas, mau berita apa? Nah, di sini saya tertarik terkait dunia cybersecurity. Nah, untuk membantu dalam apa ya, intinya kayak mentranslate beberapa kata yang mungkin asing atau nggak paham, bisa tambahkan extension DPL atau Google Translate. Nah, ini digunakan untuk memudahkan dalam mencari kata-kata yang tidak dimengerti. Nah, misal di sini ya, Indonesia State sponsored hacking group tracketnya apa, bisa setelah kayak di blog kemudian di translate with DPL. Nah, nanti akan muncul kata dalam bahasa Indonesia. Nah, dilacak. Oke, tracked by SAPT telah atribut to new Microsoft Order backdoor dipanggil not door. Nah, attack ini menargetkan banyak company dari beberapa different store in NATO member country. Not door have Marco for Outlook designed to monitor incoming. Nah, ini didesain untuk memonitoring incoming email for a specific trigger word artinya apa? Kita tunggu. Kata pemicu. Nah, S2 group ini ancaman intelijen. Kata tim intelijen. Kata tim intelijen. Ketika email kedetek itu enables an attack and filter data upload file dan execute command pada korban komputer. Nah, exact ini teknik access vector digunakan untuk deliver the malware is certainly tidak tahu, tetapi analisis menunjukkan that's deployed, bahwa itu telah dideploy. Ini enggak salah. Coba kita cek. Sinyalnya kayak muter-muter. Bahwa digunakan Microsoft OneDrive untuk executable menggunakan teknik referred to as DDL set loading.
Now this led executing malicious DDL splice DDL which then install the VPA backdoor and disabled macro security protection. Nah, spesifiknya Isram base ini jalan pada encode base 64 encode PowerShell command performing a series of action that involve beaconing on attacker control webhook cheater setting up persistent melalui registry modification and enabling ini mengeksekusi Marco. Benar. Nah, and turning off the log dialog message to evade the detection. Nah, lanjut in the process untuk create folder and the path tidak eksis menggunakan staging folder to store txt file created during the course of the operation and exfiltrate them to a Proton mail address, also processing incoming message for a trigger string seperti a daily report, causing into instruct on the embedded commands to be executed. Nah, the malware support for different command cmd untuk execute command and return started output as an email attachment. Nah, cmd on untuk execute command dan untuk exfiltrate files from the victim computer dan dengan mengirim them as email attacks. File exfiltrate by malware menggunakan malware custom encryption send email and then delete from the system. The disclosure counts as a percent 360 ancaman intelijen center total gambar dan angka GPT involving melibatkan kita lihat apa artinya involving threat. Intinya berkembang menghack like it use Telegram owner Telegram. Nah, attack ini juga notable for abuse of Microsoft Drive Tunnel. Nah, ini apa jenenge service that mengizinkan developer untuk secure expose mengamankan expose local web service untuk the internet untuk testing dan debugging purpose as a C2 domains for menambahkan style. This technique menyediakan twofold advantage. First, the original by Microsoft bla 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 bisa dibaca sampai selesai. Mungkin teman-teman tidak menyukai topik terkait cybersecurity bisa juga mencari topik-topik yang lainnya. Yang penting dalam bahasa Inggris. Yang penting jika ingin cepat memahami bahasa Inggris harus konsisten setiap hari membaca artikel terkait bahasa Inggris. Mungkin itu saja sih saran dari saya. Oke, baik. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.